selamat pagi. Pagi, Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, karena kita hari ini akan melakukan pembelajaran, jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin memimpin doa. Sebelumnya kalian bisa berdiri terlebih dahulu. Oke, doa akan Ibu pimpin, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sekarang Ibu izin kalian menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Sini kalian udah pada hafal kan? Sudah. Dalam hitungan 3 kalian bisa bernyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sekarang kalian berdiri. Guru ada pensil. Oh iya, kasih kan Linda. Sama-sama. Baik anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melakukan regulasi emosi. Nah, kalian bisa duduk dengan tertib dan juga tegak. Oke. Di sini kalian menutup mata kalian secara perlahan terlebih dahulu. Lalu kalian melakukan pernapasan ringan. Baik. Sewaktu kalian melakukan pernapasan ringan, kalian membayangkan hal-hal positif seperti bermain di taman atau melihat kupu-kupu untuk menumbuhkan perasaan nyaman dan tenang di hati kalian. Oke, jika sudah, kalian bisa mengucapkan kalimat, "Hari ini aku siap belajar dengan hati yang senang," secara bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Hari ini aku siap belajar dengan perasaan yang tenang. Oke, kalian bisa buka mata kalian. Baik, sekarang kalian tersenyum. Oke, apakah perasaan kalian sudah tenang? Tenang. Nyaman? Sudah. Sekarang kalian lihat di sekeliling kalian, apakah kelas kalian sudah rapi? Sudah. Bersih? Sudah. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan kesepakatan kelas, khususnya di pembelajaran Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus melihat kondisi kelas. Nah, mengapa? Karena kalau kita belajar dengan kondisi kelas yang bersih dan juga nyaman, tertib dan saling menghargai, maka pembelajaran akan terasa lebih nyaman. Baik, selanjutnya di sini, menurut kalian, apakah tubuh hewan itu bisa berubah bentuk saat tumbuh besar? Bisa. Apa contohnya? Kupu-kupu. Oke, jadi hari ini Ibu akan melakukan warming up terlebih dahulu, yaitu sebuah permainan tebak hewan. Di sini Ibu akan menyampaikan ciri-cirinya dan kalian menebak hewan apakah itu. Dengarkan baik-baik ya. Aku berasal dari telur. Setelah itu, aku menjadi ular. Lalu aku tidur di rumah kecil bernama kepompong. Setelah menjadi kepompong, aku lalu menjadi sebuah hewan yang bisa terbang. Hewan apa? Kupu-kupu. Apakah kalian tahu dari mana kupu-kupu itu berasal? Tahu. Dari ulat. Ular. Dan apakah kalian tahu bagaimana proses supaya Tahu. kupu-kupu tersebut bisa berubah bentuk seperti itu? Tahu. Oke. Jadi kalau kalian tahu tujuan dari Ibu mengajarkan materi ini, yaitu kalian mampu menyebutkan tahapan siklus hidup hewan dan manfaatnya itu kalian menjadi tahu
apa perbedaan dari materi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana hewan itu tumbuh dan mengalami perubahan tahapan yang berbeda-beda. Contohnya tadi dari telur, ular, lalu menjadi kepompong. Nah, di sini, tahapan-tahapan itu biasa kita sebut sebagai siklus hidup. Nah, siklus hidup itu apa sih? Ada yang tahu? Oke, kita. Kalau menurut saya, siklus hidup itu adalah pertumbuhan dan perubahan bentuk dari makhluk hidup. Ya, oke, betul. Jadi, siklus hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dari lahir hingga dewasa. Nah, dalam IPA, siklus hidup hewan itu biasa disebut sebagai metamorfosis. Nah, metamorfosis itu ada dua, yaitu yang pertama ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang terjadi jika hewan mengalami perubahan bentuk fisik secara total dan sangat terlihat di setiap tahapannya. Sedangkan kebalikannya dari metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis tidak sempurna terjadi jika hewan tumbuh besar tanpa perubahan bentuk yang terlihat sangat signifikan ataupun mencolok. Nah, contohnya kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu awalnya adalah telur, lalu menjadi ular, baru kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, itulah yang dinamakan dengan proses metamorfosis sempurna. Nah, tadi contoh dari metamorfosis sempurna, sedangkan contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu ada ayam. Nah, mengapa contoh ayam itu menjadi metamorfosis tidak sempurna? Karena induk ayam dengan anak ayam itu memiliki rupa yang sama atau bentuk yang sama dari lahir hingga dewasa. Hanya saja bentuknya yang berbeda atau ukurannya yang berbeda. Kalau kecoa, Nah, kalau kecoa itu dia tergolong ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Oke, nah nanti setelah ibu selesai menjelaskan materi metamorfosis, di sini ibu akan meminta kalian untuk menyusun tahapan siklus hidup dan LKPD-nya yang nanti akan ibu bagi kalian menjadi dua kelompok. Oke, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu ada Mala dan Gembira. Kelompok kedua yaitu ada Linda, Nita, dan juga Ibu. yeay, Kita nomor dua. Nah, jadi di sini ibu siapkan LKPD. Habis itu ibu siapkan juga kertas kosong. Ibu siapkan juga di sini label nama tahapan dan juga tahapan siklus hidup hewan secara acak. Dan nanti setiap kelompok itu hanya mendapatkan satu jenis hewan saja. Nah, nanti ini akan kalian tempel sesuai dengan urutannya dari segi ke kanan secara tepat dan juga benar. Apakah yang ngerti. KPD ini dikerjakan selama 5 menit. Satu. Ini ibu bagikan dulu ya. Oke, jadi itu kalian buat selama 5 menit. Nah, kalian tempelkan terlebih dahulu, lalu nama-nama labelnya itu kalian tempel di bawah urutan gambarnya ya. Ya, Bu. Sekarang sudah selesai dari kelompok 2 yang selesai duluan, maka perwakilan dari kelompok 2 silakan maju. Baik, kita
Baik teman-teman, hai kelompok 1. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari siklus hidup kata. Jadi yang pertama, apa nama hewan yang kalian susun ini merupakan kata. Apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Jadi kata merupakan metamorfosis sempurna. Dan yang terakhir, apa yang kalian sukai dari kegiatan ini? Tentunya kelompok kami itu menyukai karena ini menempel itu. Jadi siklus hidupnya saya sudah mengikuti arahan dari ibu guru, yaitu dari kiri ke kanan, bukan dari atas ke bawah. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Yeay! Oh belum ya belum. Bu, ada sedikit pertanyaan. Ya. Nah, jadi pertanyaannya itu, kenapa kalian memilih gambar telur sebagai tahapan yang pertama? Karena dia kan metamorfosis sempurna, dimana kalau metamorfosis sempurna itu sebenarnya dia dari kata, kemudian kedua setelah dia menetas dia akan menjadi kecebong, ketiga setelah dia menjadi kecebong ini pertama tidak punya kaki, lalu kemudian dia akan menjadi kecebong yang berkaki, kemudian dia akan menjadi kata muda dan kata dewasa. Oke, jadi pertanyaan yang kedua, menurut kelompok kalian tahapan mana yang perubahan menjadinya paling besar? Menurut kelompok kami kecebong kata dewasa. Yang mana menunjukkan kalau menurut kelompok kami perubahan wujud terbesar itu dari kecebong ke kecebong berkaki, karena awalnya dia hampir sama seperti telurnya, hanya saja memiliki ekor kecil. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa nama hewan yang kalian susun? Ayam. Tuliskan apakah hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Tidak. Tuliskan apa yang kalian sukai dari kegiatan ini, menempelkan gambar. Oke, ibu tanya sendiri, kenapa ayam itu termasuk ke metamorfosis tidak sempurna? Karena dia dari hidupnya sampai anaknya tetap bentuknya sama. Oke, kalau menurut kelompok kalian, perubahan tahap yang mana paling besar? Telur. Kenapa? Karena dari telur ke menetas jadi anak ayam. Oke, jadi tadi LKPD kalian itu ibu lihat semuanya sudah benar. Jadi di sini itu ada media gini konsep. Di sini kalian bisa lihat tahapan-tahapan siklus hidup hewan. Yang pertama yaitu ada kuku-kuku, lalu ayam dan juga cebong. Dan di sini semuanya sudah lengkap ya. Sini bisa kalian baca dan kalian amati. Oke. Nah, selain kupu-kupu dan juga ayam, kira-kira di lingkungan sekitar kalian, contoh hewan apa lagi yang mengalami siklus hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Dan tidak sempurna, ibu bebek. Kenapa? Karena dia dari hidupnya sampai anaknya tetap aja bentuknya sama. Oke, benar malah. Yang sempurna apakah bisa gini, kalian kasih contoh? Contoh lain? Selain kupu-kupu dan juga nyamuk, kenapa? Dia dari telur, baru ke lava, baru ke nyamuk. Perubahan itu Tadi sudah disebutkan. Selain kupu-kupu, nyamuk, ada lagi Kecoa. Lebah, Bu. Tebak. Jadi semuanya sudah mengerti ya? Sudah. Jadi setiap hewan itu mempunyai tahapan hidupnya sendiri. Nah, ada yang mengubah bentuk menjadi ketak dan ada juga berubah bentuk yang berbeda-beda di setiap tahapannya. Nah, itulah yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sekarang
Ibu akan mengajak kalian untuk menimbulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apakah semua hewan mengalami perubahan bentuk selama hidupnya? Ya. Yang bisa menjelaskan ulang mengenai materi yang kita bahas tadi? Apakah ada yang bisa? Oke, ini. Oke, jadi siklus makhluk hidup itu ada dua, Ya. metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di mana metamorfosis sempurna adanya terjadinya perubahan bentuk dari telur hingga menjadi indukan atau hewan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami perubahan yang signifikan di saat perkembangan tubuh. Cukup, Bu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi di sini Ibu mempunyai 4 poin penting dalam materi kita. Yaitu yang pertama, siklus hidup itu terjadi secara berurutan. Ingat, berurutan, tidak ada yang acak. Lalu poin yang kedua itu hewan yang berubah bentuk secara total itu disebut sebagai metamorfosis sempurna. Dan hewan yang tidak berubah bentuk secara total itu disebut metamorfosis tidak sempurna. Dan poin yang terakhir yaitu ada contoh dari metamorfosis sempurna seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ada kupu-kupu, katak, nyamuk, dan yang lainnya. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, ayam, dan lain-lain. Oke. Kalau baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanya apakah kalian senang mendapatkan materi ini? Senang. Nah, apa saja yang bisa kalian pelajari terkait materi siklus hidup hewan ini? Tahu tahapan tumbuhan Tahapan hidup. Metamorfosis ayam. Metamorfosis ayam, ada lagi? bisa. Ya, Metamorfosis kupu-kupu. ya, Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, nah jadi terakhir apa bagian yang paling kalian sukai? Menempel. Nah, di sini Ibu sangat mengapresiasi kalian karena selama pembelajaran kalian tadi itu kalian tertib, kalian juga membuat tugas KPD dengan benar dan juga tepat. Jadi Ibu menganggap kalian sudah mengerti tentang materi siklus hidup hewan ini. Nah, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, di sini Ibu mempunyai 5 soal uraian singkat yang dimana soal ini bisa kalian jawab di sini secara singkat dan sesuai petunjuk. Oke, baik, karena semuanya sudah mempunyai dan soal ini akan kita setelah kita mengakhiri pembelajaran. Oke, baik, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin berpesan penting kepada kalian bahwa setiap makhluk hidup itu memiliki cara berkembang biak dan bertumbuh dengan cara yang unik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan agar mereka bisa hidup dengan lebih baik. Sebelum mengakhiri minggu depan kita lanjut ke materi bab selanjutnya. Sebelum mengakhiri, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Jadi kalian berdiri dan dengan tegak. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu dengan semangat pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu haturkan salam sakti. Santi. Terima kasih. Terima kasih, Bu.